Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Harus, oke, baik. Berdiri sendiri. Siap. Campur. Oke. Baik. Dalam 3 kali pertemuan ini, saya nggak tahu 3 kali. Ya. Oke. Dan 3 kali pertemuan ini kita akan membahas pengantar filsafat, dan ini satu hal yang cukup penting untuk mengintroduksi atau mengantarkan pikiran kita untuk membedakan mana yang mitos, mana yang fakta. Sebajam sih ya. Kamu kok lucu? Namamu siapa? Hah? Namamu siapa? Pastur. Hah? Pastur. Siapa? Purnomo. Raffi. Purnomo. Raffi, Pak. Raffi. Baik. Nah, hal yang pertama itu yang akan kita bahas adalah ontologi. Ontologi itu nanti, tapi setidak-tidaknya kita harus tahu bahwa ontologi itu kira-kira semua pengetahuan yang pernah ada dalam pikiran manusia itu namanya ontologi. Semua pengetahuan yang diproduksi oleh manusia itu ontologi. Ini kalian prodi apa? Nah ini aja deh, yang ahli psikologi. Nah, jika ada perkelahian anak seperti ini, pertanyaan apa yang ada di dalam? Apa penyebabnya? Terus apa lagi? Mengapa mereka berkelahi? Sama saja. Apa lagi? Hah? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Terus apa lagi? Kelas berapa? Kelas berapa? Yang bajunya sobek siapa? Yang baju sobek siapa? Hah? Wasitnya siapa? Wasitnya siapa? Walinya siapa? Penontonnya siapa? Guru olahraganya siapa? Guru olahraganya siapa? Apa lagi? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Nah, jambak sakit nggak? Nah, artinya begini. Dari peristiwa sederhana yang kita hadapi sehari-hari, ataupun peristiwa yang sederhana atau sedang, atau peristiwa yang dahsyat sekali, itu kita seringkali menimbulkan pikiran dalam penasaran dalam pikiran kita, kan? Ini kira-kira kenapa ya kok bisa anak, katakan ini satu kelas, kok bisa ada satu kelas berkelahi, anak kecil lagi gitu kan? Nggak bayar kas, Pak. Mereka memperebutkan apa? Atau berkelahi tentang apa? Atau kan selalu timbul selalu timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari deh. Seumpamanya ada seorang cowok yang kemudian salah kirim WA ke kalian, gitu kan? Hai, boleh kenalan nggak? Kalian pasti penasaran ini siapa, gitu kan? Terus cari-cari kan? Cari-cari. Pasti dicari-cari. Ini siapa? Nah, pasti akan penasaran. Nah, rasa penasaran itu sangat penting dalam filsafat. Dan sangat penting dalam konteks akademik. Sangat penting juga dalam kehidupan modern. Karena kalau orang tidak punya penasaran itu tidak punya curiosity. Karena kalau tidak punya curiosity itu dia mandek.
kurang memaknai hidup, kurang progresif deh. Memang ita itu aja kan. Hidupnya kasihan. Nah, setiap peristiwa apapun itu bentuknya itu senantiasa menimbulkan rasa penasaran di dalam pikiran kita. Nah, ini begini. Pertama, manusia itu selalu penasaran tentang berbagai macam hal yang ada di sekitarnya. Ini sepanjang sejarah, tidak hanya sekarang. Sejak dulu yang namanya manusia itu senantiasa penasaran dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Kenapa dia bisa hidup? Kenapa ada orang yang kemudian bisa mati? Kenapa orang bisa sakit? Kenapa orang bisa jatuh cinta? Kenapa orang bisa sakit hati? Kenapa orang bisa dendam? Itu kan penasaran. Gitu. Dalam psikologi ada banyak peristiwa yang bisa mengakibatkan rasa penasaran itu. Jadi tadi, kenapa seseorang bisa bersedih? Kenapa seseorang bisa gembira? Kenapa seseorang itu menghadapi satu peristiwa yang sama, ada yang sedih, ada yang gembira? Ya kan? Umpamanya kamu kalau diputusin mantan ada apa namanya, ketemu mantanmu gembira atau seneng? Gembira atau sedih? Ketemu mantan. Gak punya mantan Pak. Gak pernah pacaran. Kamu kalau ketemu mantan seneng atau susah? Ya seneng. Salah tanya. Nah, seseorang itu bisa senang, bisa susah atas mungkin satu peristiwa yang sama, yang mirip gitu kan. Nah, soalnya terus kemudian kenapa bisa seperti itu? Ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kan orang penasaran itu pasti cari tahu dan kemudian itulah yang menjadi pengetahuan. Jadi pertanyaan dulu, kok bisa ya seperti ini? Kok bisa ya? Kok bisa kamu senang ketemu mantan? Gitu kan? Mau CRBK ya? Gitu, kira-kira. Nah, disinilah awal mula munculnya filsafat itu berasal dari pertanyaan. Dan sampai sekarang pertanyaan itu selalu ada dalam pikiran manusia. Dan mungkin manusia tidak punya pertanyaan. Pasti punya pertanyaan. Dan jawaban atas pertanyaan itulah pengetahuan. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita ngebut. Oke? Nggak ada? Saya tadi sudah kenalan belum? Belum, Pak. Nggak usah ya? Biar saya Pak, aman Pak. Oke. Nah, saya Askuri. Saya akan mengajak kalian untuk 3 kali pertemuan. Studi saya, latar belakang saya dalam konteks Islamic Studies, tapi saya belajar tentang philosophy of knowledge, sehingga saya hubungan dengan kalian itu lebih karena saya pernah belajar filsafat ilmu, sehingga saya diminta mengajar kalian tentang filsafat dan logika. Nah, latar belakang akademiknya apa? Dosen, peneliti, dan riset interest saya di bidang the politics of meaning.
Oke, baik. Nah, manusia kemudian berusaha untuk mencari tahu, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Mencari tahu, yang mencari tahu. Cara mencari tahunya bisa bermacam-macam. Intinya adalah mencari tahu. Kenapa seseorang itu bisa sakit? Contoh gitu ya. Kenapa seseorang itu bisa sakit? Atau kenapa seseorang itu bisa gila? Atau kenapa seseorang itu bisa kesurupan? Menurut kalian orang bisa kesurupan itu karena diganggu jin atau ada yang salah dalam pikiran? Ada yang salah banget. Yang kosong Pak. Ada buktinya. Kalau dia diruqyah sembuh. Jinnya yang kuat. Temannya Pak. Hah? Temannya. Temannya Pak. Orang yang terpilih Pak. Nah, nanti akan apa namanya itu masing-masing memiliki perbedaan pandangan dan itu adalah bagaimana cara mencari jawaban. Mencari jawaban. Jadi ada pertanyaan, kenapa seseorang bisa kesurupan? Kesurupan. Nah, ini apa? Kucing. Nah, dulu. Pada mulanya orang mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan dari leluhur mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dulu. Jadi seumpamanya ambil contoh itu tadi orang kesurupan atau orang menjadi sakit itu ada mitos yang apa namanya bisa memberikan jawaban. Persoalan benar atau tidak itu persoalan nanti, kan gitu. Jadi mitos tentang orang kesurupan itu ada jin yang menempel di badannya. Itu mitos. Ada yang mungkin karena dia ada kutukan. Seumpamanya dia memakan sesajen terus jadi kesurupan, atau mungkin karena dia memasuki wilayah yang dianggap sakral, maka dia kesurupan. Orang dulu itu senantiasa mengkaitkan dengan mitologi, atau mungkin karena pamali, dia melanggar pantangan. Harusnya tidak boleh nikah sama si A, tapi dia melanggar pantangan gitu. Atau tidak boleh apa namanya makan buah tertentu sehingga terus kemudian dia menjadi gatal-gatal. Jadi atau dia disantet, terkena mantra, sehingga kemudian orang selalu mengkaitkan dengan mitos. Apakah ini benar atau tidak? Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kenyataannya ada, ya kan? Kenyataannya ada. Ada orang apa namanya kesurupan terus kemudian dibawa ke dukun atau dibawa ke uskun. Sekarang ada uskun, ustadz dukun. Ustadz yang merangkap dukun gitu, karena jadi ustadz nggak laku-laku terus kemudian apa merangkap jadi dukun, jadi namanya uskun. Nah, jadi ada kenyataannya. Orang yang kesurupan dibawa ke kiai atau ke dukun atau ke uskun tadi, kemudian sembuh, ya kan? Apakah itu benar atau tidak? Kita tidak tahu. Kita jangan menghakimi sok tahu. Sok tahu itu benar Pak, itu salah Pak. Kita sebagai orang
academician itu ada banyak pengetahuan yang terakumulasi dalam sejarah peradaban manusia. Bahwa dulu pernah ada pengetahuan seperti ini. Pengetahuan seperti ini itu masih relevan atau tidak? Itu perkara pasar. Pasar itu tergantung lebih banyak mana orang yang percaya dukun atau lebih banyak mana orang yang percaya dokter. Nah, itu perkara pasar bebas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Oke. Baik. Terus kemudian di kemudian hari agama juga berkontribusi terhadap pengetahuan manusia melalui petunjuk-petunjuk wahyu dalam kitab suci dan penjelasan para nabi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia itu. Untuk menjawab pertanyaan kenapa seseorang bisa sakit, itu karena penyakit itu takdir Tuhan, ya kan? Maka seseorang harus menerimanya dengan ikhlas, sehingga muncullah apa yang disebut sebagai medical theodicy. Medical theodicy itu Tuhan itu maha baik, Tuhan maha hidup. Nah, oleh karenanya kalau seseorang terkena penyakit, maka terimalah dengan ikhlas. Mungkin Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Nah, itu medical theodicy. Jadi agama itu juga berkontribusi terhadap pengetahuan. Agama memberikan memberikan pengajaran tentang ada Tuhan, ada malaikat, ada makhluk-makhluk gaib, dan itu semua ditanamkan oleh agama dalam dalam Al-Quran, dalam kitab suci. Ada yang non muslim di sini? Hah? Oh, oke. Berarti keimanan kalian ada yang meragukan. Ya kan? Ada di dalam kitab suci itu ada penjelasan tentang Tuhan, ada penjelasan tentang malaikat, tentang makhluk gaib, tentang surga dan neraka, tentang hari akhir, hari kiamat, dan lain-lain. Penciptaan manusia, penciptaan dunia, dan sebagainya. Dulu ada pertanyaan, bagaimana alam ini bisa ada? Bagaimana munculnya alam? Kok bisa muncul orang-orang seperti kalian? Nah, gitu. Dari Nabi Adam. Sekarang saya tanya, lebih dulu mana Rasido? Gitu. Nggak jadi. Mau tanya. Ayam dan telur. Sudah tahu. Lebih dahulu mana? Ayam dari mana? Ayam dari mana? Dari mana kamu tahu? Loh, kan lebih dulu ayam. Ayam dari menetas dari mana? Evolusi dan Telur. Telur dari mana? Nah, oleh karena itu manusia memiliki akal dan pikiran, maka mereka juga berusaha untuk menalar. Jadi tadi ada jawaban dari mitos. Mitos itu dari leluhur dulu. Terus kemudian ada jawaban dari agama. Tapi apa
bener nggak sih, gitu kan? Toh kenyataannya kalau toh ada jin itu nggak bisa dilihat. Meskipun ada dukun yang bisa menggambarkan, bentuknya ini matanya lebar, terus kemudian rambutnya panjang sekali, giginya runcing. Tapi tidak semua orang bisa lihat. Kan terus kemudian kita bertanya, ini benar enggak sih? Jangan-jangan ini ngibul dukunnya gitu kan? Dukunnya jangan-jangan ngibul. Maka kemudian orang mulai terangsang pikirannya berpikir kritis gitu. Karena mereka kita semua memiliki pikiran. Nah, maka orang berusaha untuk menalar kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar mereka dengan logika yang masuk akal. Logika masuk akal. Ini benar nggak sih? Ada makhluk kayak gitu? Jangan-jangan ini pengibulan si dukun itu supaya menakut-nakuti kita, gitu. Supaya kita tunduk patuh pada dia. Kan? Nah, maka kemudian mereka mengembangkan logika. Dan seseorang itu kesurupan. Bisa ya kesurupan. Maka dilogikakan. Ini anak ini sudah 1 minggu ini kurang makan. Sudah 1 minggu ini kurang makan. Terus kemudian banyak pikiran dan kurang tidur. Maka setelah seminggu kurang makan, kurang tidur, kurang minum, terlalu banyak pikiran, maka akhirnya pada hari ke-7 dia kesurupan, semacam orang halusinasi gitu. Halusinasi. Nah. Kalian semester baru? Semester. Nah, ini saya kasih tahu. Ini dulu ada perdebatan menarik di Indonesia. Dulu ketika awal-awal kampus ini sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, itu setiap ada mahasiswa baru itu senantiasa ada sering kali ada orang kesurupan. Serius, ini kejadian nyata. Nah, karena kesurupan. Mungkin satu kelas itu kadang ada 2, kadang ada 1 gitu. Tapi banyak, sering kali terjadi. Terus kemudian penyelesaiannya anak itu dibawa ke dokter. Tapi ke dokter nggak sembuh. Terus akhirnya dibawa, ada yang percaya, ada yang kalau kampus itu langsung dibawa ke dokter, ke rumah sakit terdekat. Tapi oleh teman-temannya itu dibawa ke uskun tadi. Oleh teman-temannya dibawa ke uskun. Nggak usah pak, dibawa ke ini aja, saya punya kenalan ustadz yang ahli ruqyah. Ya terserah. Sebenarnya yang penting bertanggung jawab. Nah, tapi masalahnya kan kemudian terjadi pertanyaan, ini orang kesurupan ini kenapa? Apakah karena ini kampus baru, masih banyak penunggu jinnya? Ya kan? Kampus baru, maksudnya bangunannya baru, bukan kampusnya. Bangunannya baru, masih banyak jin yang berkeliaran, ganas lagi, terus kemudian menyebabkan orang kesurupan. Tapi saya punya hipotesis lain. Saya lihat, karena saya menyaksikan sendiri dari
katakan 4 tahun kejadian kesurupan itu saya amati. Pertama, itu hampir semuanya perempuan. Yang mengalami kesurupan itu perempuan. Terus ini polanya selalu sama, mesti perempuan. Yang kedua, kalau ditelisik lebih jauh lagi, dia berasal, dia berasal dari keluarga kelas bawah. Kelas bawah. Itu pola yang kedua. Terus pola yang ketiga, kalau ini tidak mutlak, tapi sebagian besar itu berasal dari luar Jawa. Jadi, sebagian besar dari luar Jawa. Nah, pola ini selalu berulang, terus. Jadi, saya pernah menegur pada mahasiswa itu. Kemarin anak kesurupan tadi kalian ke Ustadz ini Pak, sembuh nggak? Ya sembuh Pak, tapi ya lama Pak. Nah, kalau ini kejadiannya memiliki pola tertentu, nah sekarang pola yang kedua itu terjadi di kalangan mahasiswa yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Kalian pernah lihat tayangan televisi kan? Di tahun berapa? Waktunya hampir bersamaan. Waktunya kira-kira ya 3-4 tahun yang lalu, atau mungkin 5-7 tahun yang lalu. Itu kan sering terjadi kesurupan massal. Ya. Dan itu tidak di Unisa, itu di sekolah. Coba kalian lihat, kalian amati. Yang kesurupan hampir dipastikan perempuan. Ya kan? Yang kedua hampir dipastikan itu dari sekolah kelas menengah ke bawah. Maksudnya sekolah desa-desa, enggak mungkin kayak Al-Azhar itu kesurupan. Kalian membayangkan nggak ada siswa sekolah Al-Azhar di sini yang kalau dijemput itu mobilnya itu sampai antri gitu. Itu ada nggak yang kesurupan? Nah pertanyaannya sekarang kalau dibandingkan apa jinnya itu menyasar segmen perempuan, kan berarti ada pola. Artinya kalau ada pola itu bisa dinalar secara ilmiah, logika. Jadi what's wrong with the girls now? Gitu kan? Apa yang salah dengan perempuan sekarang? Kenapa perempuan banyak yang kesurupan? Karena kuntilanak cewek. Nggak ada hubungannya ya Cil. Nah, itu menjadi penting untuk kita pahami. Itu logika, dengan mengenai logika. Mana yang benar kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi semuanya hipotesis. Apa yang saya pikirkan itu juga hipotesis. Oh ini ada pola. Seharusnya pola ini bisa dipelajari. Nanti kalau kalian skripsi semuanya kalian bisa mengangkat tema kesurupan dari perspektif psikologi. Kesurupan perempuan Gen Z. Perempuan Gen Z. Nah, itu generasi ketiga. Generasi pertama tadi apa? Leluhur.
mitos. Generasi kedua agama. Generasi ketiga logika. Oke. Nah, sementara itu ada juga yang berusaha untuk mengamati alam dengan segala keteraturannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Umpamanya mereka mengamati gejala-gejala alam melalui observasi, melalui eksperimen, melalui simulasi dan banyak lagi. Jadi itu melalui pengamatan. Melalui pengamatan ya, di observasi. Oke. Nah, jawaban yang didapatkan dari upaya manusia itulah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu macam-macam. Mana yang benar? Kita jangan terburu untuk mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Belum tentu. Karena pengetahuan itu harus kita apresiasi. Semua pengetahuan manusia itu harus kita apresiasi. Entah itu menurut kita keliru, tapi belum tentu menurut dia keliru. Kita berhadapan dengan uskon, menurut dia jin itu real, ada. Menurut sains, nggak bisa diamati, gitu. Nggak bisa diamati, nggak bisa dilihat, nggak tampak. Tapi itulah pengetahuan. Mana yang benar atau mana yang salah kita jangan terburu untuk menilai. Dari konteks ontologi, pokoknya ontologi itu semua pengetahuan yang diproduksi oleh manusia, siapapun itu namanya pengetahuan. Maka di dunia ini berkembang banyak sekali pengetahuan dan itu terakumulasi dalam sejarah peradaban manusia. Ada banyak sekali sejarah manusia, pengetahuan sejak zaman kuno sampai zaman modern. Pengetahuan pertama yang pengetahuan pertama yang diproduksi oleh manusia itu apa? Hah? Apa? Duit. Enggak ada. Hah? Bertahan hidup. Ya? Oke. Apa? Pengetahuan pertama yang diproduksi oleh manusia. Diproduksi oleh manusia. Pengetahuan pertama. Otak. Kalau kita percaya pada informasi Al-Quran, pengetahuan pertama yang didapatkan oleh manusia itu bahasa. Bahasa. Jadi dalam Al-Quran kan dijelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, gitu kan? Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama benda. Nama-nama itu kan bahasa kan? Bahasa. Itu kalau informasi Al-Quran. Al-asma'a kullaha. Oke. Jadi maka ontologi itu namanya sedunia pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ditransformasikan dari generasi ke generasi menjadi sebuah sistem pengetahuan. Jadi pengetahuan tadi ini kesurupan karena jin, gitu kan?
Tapi terus kemudian tidak hanya pengetahuan itu, tapi itu diturunkan dari generasi ke generasi. Masing-masing generasi itu mensistematisasi. Oh, ini jinnya itu ada yang sukanya makan tempe. Nah, maka terus kemudian dikasih sesaji tempe. Terus kemudian ke generasi berikutnya konteksnya lain. Oh, ternyata tidak hanya tempe, tahu pun boleh. Maka dikasih sesaji tahu. Nah, itu menjadi sistem lama-lama. Oh, berarti untuk menyuap jin itu diperlukan sesaji. Itu sistem menjadi pengetahuan, akhirnya menjadi sistem pengetahuan. Tidak hanya sekedar pengetahuan ada jin yang merasuki tubuh manusia, tapi kalau ada jin yang merasuki tubuh manusia maka dikasih sesaji biar keluar. Nah, itu sistem pengetahuan mitologis. Jadi paham ya? Tapi apakah itu hanya mitologi saja? Semua, termasuk agama. Agama mengajarkan bahwa yang namanya penyakit atau gangguan atau rasa sakit itu semuanya merupakan takdir Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan, gitu kan? Dalam doa itu kan, Allahumma anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Ya kan? Nah, itu doa yang diajarkan dalam agama. Nah, artinya agama juga menjadi satu sistem tersendiri yang memiliki sistem pengetahuan tentang penyakit. Maka ada bagaimana cara untuk, kan ada itu sekarang Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu kedokteran ala Rasul. Nah, itu jadi sistem pengetahuan. Terus generasi ketiga juga menjadi sistem pengetahuan sendiri, yaitu sistem kedokteran yang sekarang banyak dipelajari di perguruan tinggi. Jadi sudah jadi sistem pengetahuan. Nah, karena sistem pengetahuan ini, maka kemudian memunculkan aliran-aliran dalam filsafat. Sampai di sini, ada pertanyaan? Ya. Pak, kemarin kan saya sempat baca nih soal teori Big Bang yang dimana alam semesta itu tercipta gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya, kan kita sebagai manusia kan mempercayainya dari Al-Quran, sedangkan suatu sisi juga ada teori yang katanya dikemukakan oleh para ahli bahwa ini benar nih. Nah, jadi teori teori Big Bang ini faktanya atau yang kayak terjadi di belakang ini mana sih yang kayak dapat bisa kita percaya ini sebagai anak psikologi untuk kedepannya, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kita dalam kita seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan mengabaikan satu pengetahuan terus kemudian mendahulukan pengetahuan yang lain. Kita mengapresiasi semua pengetahuan yang diproduksi oleh manusia maupun yang diproduksi oleh agama. Nah, sekarang apakah ada perbedaan perspektif antara agama dan sains? Kalau sains bilang bahwa terciptanya
jagat raya ini, alam semesta ini mulai dari Big Bang, terus dentuman besar, duar, gitu kan. Terus kemudian dentuman maha dahsyat itu, terus kemudian itulah yang menciptakan ruang. Kamu menciptakan Tapi dari satu kesatuan, katanya katakan ada ini satu bom penyebutannya di gitu, Al-Quran. terus kemudian meledak duel gitu, maka dia akan menciptakan ruang. Ya kan, dari segini Pas belajar, jadi segini. pas belajar tafsir Nah, Al-Anbiya, terus ketika katanya di ayat mengalami itu dentuman besar katanya ulama yang menciptakan ruang itu, katanya maka ulama terciptalah dari waktu. Big Bang. Itu disebutkan Ya. di Al-Quran sejak berapa Terciptalah tahun waktu. lalu. Waktu karena ada jarak itu maka muncullah waktu. Juga Itu teori Big Bang. Tapi apakah agama bertentangan dengan itu? Apakah bumi dari tanah terus kemudian dibuletin gini terus matahari? Apakah begitu? Enggak Pak, di surat Al-Anbiya ayat 30 itu ada menjelaskan tentang ledakan Big Bang. Nah, coba jelaskan. Artinya apa? Kalau orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulunya menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Arabnya gimana? Arabnya, Pak. Mana sih? Laknya tok. Arabnya Pak. Alam ya Awalam yarau alladziina kafaru anna as-samaawaati wal arda kaanataa ratqan fafataqnaahuma wa ja'alna minal maa'i kulla syai'in hayy afalaa yu'minuun. Nah, ini jawaban Al-Quran. Apakah bertentangan dengan sains? Tidak. Big Bang itu kan dentuman besar. Nah, Al-Quran mengatakan kanata rotqan fafataqnahuma. Bumi dan langit dulu itu enggak kayak gini, enggak terpisah kayak gini. Bumi dan langit dulu itu satu. Terus kemudian fafataqnahuma, aku pecahkan. Kata Allah, aku pecahkan keduanya. Terus kemudian menjadi langit dan bumi. Artinya ada ruang, ada jarak, dan kemudian muncullah waktu. Ada kesejajaran antara sains dan agama. Oleh karenanya kita mungkin ada beberapa hal yang berbeda antara agama dan sains sampai saat ini. Yang untuk konteks penciptaan langit dan bumi, penciptaan jagat raya, mungkin sudah ada keselarasan antara sains dan agama. Tapi kalau dalam konteks penciptaan makhluk hidup, belum ketemu sampai sekarang, ya kan? Makhluk hidup, kalau penciptaan manusia itu kalau dalam konsep sains itu ya evolusi, Darwinisme. Manusia itu hasil evolusi dari makhluk sebelumnya, hasil evolusi. Tapi kalau narasi agama, manusia itu dari anak keturunan Adam. Mana yang benar? Kita jangan menyebut, kita yakin bahwa Adam adalah manusia pertama, tetapi kita juga jangan a priori terhadap Darwin, sehingga kemudian kita bersikap anti sains. Itu jangan. Letakkanlah Darwin itu tetap dalam posisi kritis. Kita tetap, karena kenyataannya yang ditemukan sains begitu, ya kan? Apakah kita bisa menemukan fosilnya Nabi Adam? Enggak ada. Belum ada. Yang ditemukan oleh sains itu fosilnya dinosaurus, terus kemudian Meganthropus erectus, Paleojavanicus. Itu kan kalau di rentang sejarahnya itu membentuk semacam evolusi kan? Nah, membentuk evolusi. Artinya fakta sainsnya begitu, tetapi
bertentangan dengan keyakinan kita sebagai orang beragama. Tapi kita jangan a priori, jangan kemudian anti sains. Mungkin suatu saat sains bisa menjejarjarkan itu. Sama halnya ketika teori Big Bang itu muncul. Dulu orang tidak percaya pada teori Big Bang. Tapi ketika itu bisa dibuktikan dengan fakta sains, orang baru percaya. Setelah lebih dari 100 tahun, Big Bang itu muncul tahun 1800. 1000 tahun 1800-an. Baru dipercaya orang itu awal abad 20. Berapa ratus tahun itu? Lama. Nah, sekarang Darwin baru muncul abad 19. Mungkin sekarang kita belum tahu, tapi mungkin suatu saat muncul teori baru yang menyempurnakan Darwin sehingga ternyata ada fosilnya Nabi Adam, siapa tahu. Ya, ada masukan tadi. Duk. Nggak jadi, Pak. Oh, enggak jadi. Ya. Ini soal pemikiran dalam dunia kesehatan kan penyakit bisa dari generasi ke generasi. Kalau di pemikiran itu bisa juga. Ya, pemikiran juga bisa dari generasi ke generasi. Tapi secara nggak diomongin secara langsung. Maksudnya secara langsung gimana? Kan biasanya kan dari pikiran kan kalau saya ngasih tahu ini dia dari tahu ini. Tapi itu nggak secara gitu. Itu langsung dari turun gitu. Laduni gitu. Faktanya ada, tetapi itu tidak bisa dilogikakan. Ya kan? Ada, dan saya menjumpai itu. Faktanya ada. Tapi itu tidak bisa dijelaskan. Saya juga tidak tahu. Orang yang mengalaminya juga tidak tahu bagaimana menceritakannya. Ya, betul. Saya pernah bertemu dengan seorang kiai. Saya pikir dia orang biasa-biasa saja, tetapi dia hafal Al-Quran itu sejak kecil. Terus kemudian dia hafal hadis itu, dari beberapa kitab hadis itu dia hafal. Apakah itu sesuatu yang bisa dinalar? Oke, bisa dinalar. Tapi menurut saya tuh sejak kecil kenal dengan dia. Sejak kecil saya kenal dengan dia. Orangnya bisa biasa aja, nggak ini apa namanya, juga tidak belajar seperti biasa seperti saya, biasa saja gitu. Tapi dia hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis. Beberapa kitab hadis dia hafal, itu ribuan. Orangnya biasa-biasa saja, maksudnya. Tapi dia juga, kok bisa kamu bisa hafal gitu? Saya nggak tahu, tiba-tiba hafal saja. Bisa hafal sampai ribuan hadis. Kan kayak gitu repot untuk menjelaskan. Faktanya ada, tapi dijelaskan secara logika orang tidak bisa menjelaskan. Tiba-tiba. Oke, kita lanjut ya. Jadi poin utamanya kita jangan a priori terhadap semua pengetahuan. Jangan mentang-mentang kita orang modern terus kemudian kita menjadi a priori terhadap pengetahuan tradisional. Jangan. Kita menjadi a priori dengan pengetahuan agama apalagi. Jangan. Kita tetap apa yang kita yakini. Kalau kita orang beragama, kita yakini sebagai orang beragama. Tetapi jangan kemudian menyimpulkan bahwa Darwin itu adalah konspirasi Yahudi. Udah, keliru. Itu adalah fakta sains. Terus kemudian kepercayaan terhadap mitologi itu masih ada dan itu ada faktanya.
kita meyakini apa yang kita yakini, tapi jangan a priori terhadap pengetahuan yang lain. Nah, tadi saya sampaikan ada banyak aliran di dalam ontologi. Karena ontologi itu sudah menjadi sistem pengetahuan. Pengetahuan itu sudah menjadi sistem pengetahuan, dan karena sistem pengetahuan itu, maka kemudian muncul banyak aliran filsafat. Setidaknya ada 4 aliran filsafat. Di samping ada ruang. Pertama adalah monoisme, yang kedua dualisme, yang ketiga pluralisme, yang keempat nihilisme. Saya belum persepsi kalian. Belum. Gimana cara? Udah ini Pak. Udah saya di Google Form. Ntar saya Di Google Form. Terus? Soalnya ini banyak yang nggak bisa presentasi. soalnya ada yang nggak bisa presensi lewat barcode. Oh gitu. Iya. Berapa? Sekarang nggak bisa. Nggak banyak yang nggak bisa Pak. Banyak error. Kamu udah Lu yang belum presensi sih. belum ya tadi? Kayak khas-khas ngomongnya aku konsep kayak gitu ya. Oh nggak sih? Khas-khas ngomongnya, cara ngomongnya profesor. Ini PJ-nya siapa? Saya Pak. Nanti tolong diurus ke akademik ya, Oh iya. presensi. Oke. Pertama adalah monoisme. Apa sih monoisme itu? Nah, benar. Monoisme itu pemikiran yang meyakini bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, hakikat dari segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya satu. Hanya satu. Ya, toh? Artinya segala sesuatu yang ada itu berasal dari satu substansi saja. Satu substansi. Nah, contoh paling sederhana begini. Ada beberapa aliran. Pertama adalah materialisme. Nah, materialisme itu berpandangan bahwa segala hal di dunia ini tersusun dari materi saja. Jadi materi, sesuatu yang nyata dan bisa dilihat, itu materialisme. Jadi materialisme dalam filsafat itu bukan matre, bukan. Jadi materialisme itu segala dalam filsafat ya, segala sesuatu itu satu pemikiran tentang bahwa segala sesuatu itu berasal hanya dari materi saja. Semuanya materi. Nah, jika materi itu mewujud dalam sebuah bentuk yang bisa bergerak, seumpamanya manusia, itu maka hal itu hanyalah proses kebendaan. Jadi seumpamanya dalam fisika, jadi kan cara berpikir seperti ini itu diaplikasikan dalam sains modern. Seperti fisika itu meyakini bahwa segala sesuatu, semua benda, fisika itu kan mempelajari benda. Semua benda di alam semesta ini itu berasal dari apa? Atom. Partikel. Ya, atom. Partikel. Nah, biologi juga sama. Semua makhluk hidup di
dunia ini berasal dari satu substansi. Itu materi, itu sel. Kimia dari apa? Unsur. Semua aktivitas kimiawi di dunia ini itu berasal dari sesuatu yang bisa dilihat. Unsur. Astronomi. Dari ini sama dengan fisika. Partikel, atom. Jadi itu aja. Itu ciri pikiran, cara pandang materialisme itu sains modern. Sains modern itu hanya ada 4. Psikologi nggak ada. Sains modern itu hanya ada 4. Pertama, fisika, biologi, kimia, astronomi. Itu sains modern. Nah ini contoh. Gak ada kan? Nah. Oh ya Pak, sudah. Ini apa ini? Nyamuk. Nyamuk kan? Nyamuk terbuat dari apa? Akhirnya di zoom jutaan kali. Di zoom jutaan kali. Jadi ini meskipun makhluk hidup adanya cuma begini doang. Coba kalau ada mikroskop elektron, terus kamu lihat di bawah kulitmu di bawah mikroskop elektron, hasilnya cuma gini doang. Itu cara berpikir materialisme, monoisme yang materialisme, hanya materi. Bahwa kemudian nyamuk ini bisa hidup, itu ya karena kebetulan aja bisa hidup. Itu logikanya. Logikanya begitu. Ini nggak usah ini, filmnya lama. Oke, yang kedua sekarang. Pemikiran monoisme yang kedua itu idealisme. Idealisme itu pemikiran yang berpandangan bahwa hakikat semua kenyataan di dunia ini adalah roh. Hanya roh. Atau sukma, atau jiwa. Sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Nah, jika materi atau zat itu adalah penjelmaan, tapi intinya adalah roh. Kamu tanpa roh itu hanyalah jasad doang, ya kan? Kalau rohnya sudah tidak ada maka mati. Itu inti dari idealisme. Intinya adalah roh. Hewan, kalau tidak ada rohnya, ya hanya jasad doang. Jadi badan atau tubuh atau apa itu hanya penjelmaan. Intinya adalah roh. Lanjut. Ini narasi agama. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, dualisme. Dualisme
Ini pemikiran yang berpendapat bahwa kenyataan yang ada di dunia ini tersusun dari dua unsur. Pertama, pokoknya dua unsur yang saling mendukung, jasmani dan rohani, atau badan dan roh, jasad dan ruh, gitu kan? Jadi seperti kita hidup itu ada jasadnya, ada ruhnya, itu dualisme. Kalau monoisme tadi cuma satu, ini dua, meyakini cuma satu. Kalau yang dualisme ini dua. Nah, keduanya sama-sama penting. Kalau menurut pemikiran dualisme, keduanya sama-sama penting. Roh penting, jasad juga penting. Bisa dipahami ya? Oke. Oh, itu kayak malaikat Israel atau dia ikut lagi. Oke. Jadi film ini menggunakan logika dualisme. Dualisme. Ada jasad, ada ruh. Nah, ada beberapa konsep yang dikarakterisasi oleh pemikiran dualisme ini. Pertama, konsep vitalisme. Mungkin kalian ada yang pernah ikut tenaga dalam, apa perguruan tenaga dalam itu? Ya. Enggak.
Bukan tanpa suci, tenaga dalam. Ya, menggunakan tenaga dalam. Itu konsepnya menggunakan ini, vitalis. Jadi ada konsep tentang ki atau prana. Dan itu bisa digunakan untuk penyembuhan. Tenaga dalam itu menggunakan konsep vitalis. Atau dalam konsep Cina kuno itu ada konsep yin dan yang. Pernah lihat ini? Konsep yin dan yang. Jadi konsep yin dan yang itu konsep yang sangat terkenal dalam filsafat Tiongkok kuno. Jadi di dunia ini ada dua kekuatan yang berlawanan tapi saling berkaitan. Hitam putih. Kalau tidak ada hitam maka tidak ada putih. Kalau tidak ada jahat maka kalau tidak ada kejahatan maka tidak ada kebaikan. Itu konsep yin dan yang. Jadi kalau tidak ada kematian maka tidak ada kehidupan. Itu konsep sesuatu yang berlawanan, tapi kalau meskipun berlawanan itu kalau satu itu tidak ada maka itu menjadi kehidupan menjadi berhenti. Jadi berlawanan tapi saling berkaitan. Konsep yin dan yang. Nah, konsep yin dan yang itu digunakan untuk konsep penyembuhan dalam sistem kedokteran Cina. Karena di dalam tubuh manusia itu energinya harus seimbang. Energi positif dan negatif itu harus seimbang. Ini yang tidak ada di kedokteran modern. Tapi ini ada di kedokteran sistem kedokteran Cina kuno. Nah, sistem kedokteran modern juga sama. Ada untuk hal-hal yang bersifat fisik tubuh manusia itu masuk ranah medis. Tapi kalau dalam rohani masuk psikologi, kan? Sama kan? Jadi antara psikologi dan kedokteran saling melengkapi. Ada konsep oposisi biner. Oposisi biner tentang hitam, putih, kebaikan dan kejahatan, tentang baik, buruk, benar, salah. Kalau tidak ada kesalahan, maka tidak ada kebenaran. Ini narasi Islam nanti bisa kalian baca. Yang ketiga adalah pluralisme. Enggak ada suratnya. Pluralisme ini intinya begini. Pemikiran ini memandang bahwa segenap macam bentuk atau benda di alam semesta ini merupakan kenyataan. Semuanya adalah kenyataan. Entah itu materi kah, biologi kah, atau apa saja, semuanya adalah kenyataan. Karena pada intinya pikiran manusia itu terbatas untuk memahami alam semesta. Kita terlalu kecil untuk memahami alam semesta yang begitu luas. Kita hanya bisa, sampai saat ini ilmu pengetahuan hanya bisa mengeksplorasi permukaan laut. Di bawah laut yang begitu dalam, itu hanya di bumi. Manusia tidak bisa menjangkau.
Tidak bisa menjawab. Apa yang ada di bumi, di dalam bumi, apa yang ada di bawah, di dasar lautan yang paling dalam, itu nggak bisa menjawab. Itu baru di bumi, belum lagi di jagat raya yang lain. Untuk sampai ke Mars saja kita belum sanggup. Itu baru di satu tata surya kita, planet yang terdekat. Apalagi sampai Saturnus, apalagi sampai antar bintang, apalagi antar galaksi. Tidak bisa. Bahwa ada banyak teori-teori itu baru teori, baru hipotesis, belum bisa dibuktikan. Belum bisa dibuktikan. Nah, pemikiran tentang pluralisme ini didasari bahwa dunia ini sudah ada sebelum ada pikiran manusia. Yang namanya jagat raya ini sudah terbentuk jauh sebelum manusia ada. Oleh karenanya manusia tidak sepatutnya untuk melakukan framing bahwa hanya ada hanya ada satu substansi atau dua substansi. Tidak, ada banyak sekali substansi di dunia ini. Itu menurut pemikiran pluralisme. Nah, objek-objek yang ada di alam ini merupakan sesuatu yang nyata dan sumber pengetahuan. Jadi tidak perlu di framing hanya satu substansi saja atau dua substansi saja. Tidak. Objek tersebut ada dalam realitas secara independen, tidak terikat pada skema konseptual, persepsi, praktek linguistik atau keyakinan dari manusia. Sebenarnya bahasa, bahasa, contoh. Kita orang Jawa, yang orang Jawa atau orang Indonesia, itu bahasa tentang beras itu kan ada banyak. Ada beras, ada padi atau gabah, gabah, terus kemudian beras, menir, macam-macam, terus kemudian nasi, lontong dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris hanya ada satu kata, rice. Gitu? Rice cooker. Nah, hanya ada satu kata, rice. Artinya praktek linguistik itu juga terbatas. Padahal realitasnya banyak di Indonesia. Tapi karena mereka tidak memiliki praktek terkait dengan nasi, maka mereka hanya punya satu kata, rice. Sama halnya dengan kuda. Kita hanya memiliki satu kosakata kuda, ya kan? Tapi karena orang Indonesia, orang Melayu itu hanya tidak terlalu tidak terlalu suka pada kuda. Ya ada kuda gitu aja selesai. Tetapi orang Arab itu punya 40 kosakata tentang kuda. Dan banyak sekali. Karena mereka sangat suka pada kuda. Dan itu punya 40 kosakata tentang kuda. Itu contoh. Jadi praktek linguistik, praktek bahasa itu juga membatasi. Padahal sesungguhnya realitasnya ada banyak kuda yang tidak dipahami oleh orang Jawa. Nah, dalam mitologi orang-orang kuno itu konsep tentang kosmologi itu juga menggunakan logika pluralisme. Intinya begini. Intinya orang-orang zaman dulu, zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah itu kan gini.
Itu ada itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi praktek kuno itu memandang bahwa alam semesta, kehidupan manusia itu banyak sekali urusannya. Ada urusan utang piutang, ada urusan orang jatuh cinta, ada urusan orang sedih, ada urusan hujan, petir, bencana alam, angin, macam-macam. Nah, karena urusannya banyak, manusia itu urusannya banyak, maka mereka membayangkan Tuhan itu ada banyak. Ada Tuhan yang khusus nangani petir. Apa itu? Ada Tuhan yang khusus nangani petir. Ada Tuhan yang ngurusi orang jatuh cinta mulu gitu kan? Apa itu? Dewa apa itu? Hah? Terus ada Tuhan yang khusus menangani ilmu pengetahuan. Ada dewa yang khusus menangani kejahatan atau laut atau macam-macam. Nah, itu. Yang orang kuno sebelum wahyu datang itu membayangkan seperti ini. Karena urusannya manusia banyak. Dia ada dewa yang ngurusin utang piutang. Gitu. Nah, atau dalam masyarakat Tiongkok kuno itu ada pemikiran tentang substansi yang ada di alam. Bahwa alam semesta ini tersusun dari 4 unsur. Ini ada film apa ini? Avatar, The Legend of Aang. Jadi tanah, air, api, udara. Nah, dalam sains modern, dalam ilmu pengetahuan modern, pemikiran pluralisme juga muncul dalam konsep-konsep antropologi. Termasuk dalam psikologi itu juga menggunakan prinsip pluralisme. Karena setiap orang itu khas kan? Ya kan, ada yang unik, ada yang orang kayak siapa itu? Raffi. Ada yang orangnya priang, ceplas-ceplos, tapi ada orang yang pendiam saja. Ada yang hanya senyum-senyum saja. Ada yang tidak tertawa sama sekali. Karena setiap orang khas. Nah, itu kan pemikiran pluralisme. Setiap orang itu punya keunikan masing-masing dan itu harus dipahami. Itu dalam prinsip psikologi. Psikologi pun menggunakan cara berpikir pluralisme. Setiap orang punya keunikan yang berbeda satu sama lain. Nah, dalam konsep etnografi, antropologi itu setiap masyarakat atau setiap komunitas itu unik. Nah, terakhir adalah nihilisme. Ada pertanyaan sampai sini? Saya jam berapa? Udah habis? Bentar lagi ya? Nah, pemikiran nihilisme itu memandang bahwa kenyataan itu sesungguhnya tidak ada. Kenyataan itu tidak ada. Karena semua kenyataan yang ada nanti pada akhirnya akan musnah. Ya kan?
Si A, seumpamanya dia orang yang kuat, berotot, tapi suatu saat juga pasti akan mati. Keberadaannya akan musnah, hilang. Artinya apa? Bahwa kenyataan itu tidak ada, tidak pernah tetap, tidak pernah konstan. Nah, itu nihilisme. Intinya itu. Nah, yang penting. Nah, sebagian pemikiran ontologis ini melampaui pengalaman real manusia. Jadi ada yang melampaui pengalaman real manusia, seperti tadi kepercayaan terhadap jin itu kan bukan pengalaman real manusia. Karena manusia tidak bisa membuktikan secara nyata. Tapi itu juga muncul sebagai pengetahuan. Jadi yang dinamakan pengetahuan itu tidak hanya sekedar pengetahuan yang bisa dibuktikan, tapi yang tidak bisa dibuktikan itu juga tetap merupakan pengetahuan. Itu dalam perspektif ontologi lo ya. Ontologi. Nah, oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran pengetahuan-pengetahuan yang muncul dalam sejarah peradaban manusia, maka nanti dibutuhkan epistemologi. Epistemologi itu akan kita pelajari pertemuan mendatang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.